Halo, selamat datang di Learning Journal saya. Perkenalkan, nama saya Desi Indrianor, menjabat sebagai analis berita di bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 18, Kelompok 1, nomor daftar hadir 10. Kali ini saya ingin sharing seputar Learning Journal Agenda 3 di hari pertama bersama tutor Ibu Hajah Syahrida Nurhaya, Esos MSI, mengenai manajemen ASN dan Smart ASN, serta bentuk-bentuk penerapannya. Dalam pertemuan kami bersama Ibu Syahrida, kami lebih banyak melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai pemahaman kami masing-masing untuk dapat menemukan pemahaman bersama mengenai manajemen ASN dan Smart ASN, daripada sekedar hanya mendengarkan pemaparan dari beliau saja. Melalui metode pembelajaran tersebut, menurut saya materi yang diajarkan menjadi lebih mudah dimengerti dan dipahami, serta terbangun rasa kedekatan dengan tutor maupun teman-teman sekelompok. Karena banyak momen saling sharing yang membuat kami semua menjadi lebih mengenal satu sama lainnya. Nah, mengenai manajemen ASN dapat diartikan sebagai pengelolaan ASN, dalam hal ini PNS dan P3K, untuk menghasilkan ASN yang profesional, yang memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, Smart ASN ini juga berkaitan erat dengan manajemen ASN, yang mana apabila manajemen ASN-nya berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP yang berlaku, maka akan menghasilkan Smart ASN yang tentunya berkualitas, bahkan menjadi panutan, karena manajemen ASN dilakukan sebagai upaya perwujudan dari Smart ASN tersebut. Adapun manajemen ASN merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan bahkan pemberhentian seorang ASN. Dalam manajemen ASN dijelaskan mengenai berbagai mekanisme dan rangkaian prosedur hal-hal terkait yang telah saya sebutkan tadi, karena hal-hal tersebut sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh seorang ASN agar bisa menjadi seorang ASN yang profesional. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, termasuk memberikan pelayanan publik yang profesional. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyampaikan jika penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas profesionalisme, proporsional, akuntabel, serta efektif dan efisien. Kemudian di era yang penuh dengan perubahan ini, tidak hanya transformasi teknologi saja yang dibutuhkan, melainkan juga transformasi sumber daya manusia. Pelaksanaan Smart ASN adalah sebagai upaya menghadapi era disrupsi dan revolusi industri 4.0 pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB yang menerapkan Human Capital Management Strategy dalam bentuk perencanaan, perekrutan, dan seleksi, kemudian juga pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan, promosi, rotasi, dan karir, serta peningkatan kesejahteraan pegawai yang menjadi salah satu cara utama untuk mengoptimalisasikan pengembangan ASN demi tercapainya birokrasi kelas dunia yang menjadi target pemerintah Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan profil Smart ASN 2024 sebagai aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship yang berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Perlunya penguasaan teknologi akan menjadi daya dukung bagi ASN di era globalisasi ini, namun tidak akan berjalan dengan maksimal apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas. Selain itu, penerapan sistem merit dalam pelaksanaan rekrutmen calon ASN juga menjadi komponen penting untuk mengurangi terjadinya kecurangan demi terpilihnya orang-orang yang berkualitas dan berkompetensi tersebut. Untuk mewujudkan Smart ASN, sepatutnya pemerintah memperhatikan ulang netralitas di kalangan anggota pemerintahan, menghindari hal-hal yang menyebabkan ego sektoral, koordinasi antar instansi yang rendah, serta regulasi pemerintah yang masih tumpang tindih. Sekian Learning Journal dari saya mengenai materi manajemen ASN dan Smart ASN. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan insights baru ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di Learning Journal berikutnya.